Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Senang sekali ya pagi ini aku bisa nyapa teman-teman lagi di acara Sabtu Santuy episode yang ketiga bersama Ibu Justina. Hari ini kita mau bahas tentang solusi tepat hadapi bullying ya. Teman-teman tentu tahu semua kan mengenai bullying. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia itu namanya perundungan. Namun istilah bullying lebih sering digunakan sama kita semua gitu ya. Bullying sendiri itu memiliki arti yang tindakan membuat orang lain tidak nyaman atau bahkan tersakiti. Nah, gimana sih mungkin dari kita pernah dibully atau bahkan kita pelaku bully? Gimana sih solusi yang paling tepat untuk menghadapi bullying ini? Oke, sekarang Bu Justinanya udah ada sama kita. Kita sapa Bu Justina ya. Nanti kita belajar lebih banyak dengan Ibu Justina, ahlinya. Mana ya Bu Justinanya? Bu Justinanya sudah ada nih. Oke. Hai Bu Justina, apa kabar? Baik, Ibu Eva, gimana kabarnya juga? Baik, senang sekali bisa mengundang Ibu kembali ya, dan Ibu berkesempatan itu untuk berbagi di Sabtu Santuy episode yang ketiga. Ya, ini temanya makin kesini makin menarik loh. Oke, saya juga senang banget nih. By the way, udah vaksin belum? Tenaga edukasi, tenaga pendidik. Ya, aku insya Allah setelah live ini langsung vaksin yang kedua. Oh, yang kedua, wow. Ya, yang kedua baru minggu depan hari Selasa. Oke, ya harusnya kemarin tapi entah kenapa diundur hari ini. Jadi saya live, setelah live matikan iPad langsung bergegas vaksin kedua. Ya. Oke, keren. Ya, saya itu bentuk ikhtiar ya Bu ya, biar nanti kita bisa beraktivitas dengan lebih leluasa. Iya, karena kan kegiatan tatap muka di sekolah kan udah mau mulai ya sebentar lagi. Iya. Oke deh Bu, ini seru banget nih. Temanya tuh banyak banget kan orang nanya sama saya kayak anaknya dibully gitu. Gimana sih biar anak kita kuat gitu dalam menghadapi bullying. Nah, hal apa saja nih sebelum kita ngebahas gimana caranya menghadapi bullying? Kalau boleh tahu nih, Ibu share sama kita. Kan Ibu nih pakar pendidikan ya, pastinya kan lebih keren loh daripada kita. Hal apa saja sama-sama belajar. Hal apa saja yang menjadi penyebab seorang melakukan tindakan bullying? Well, kalau ditanya penyebabnya, tentunya kan kita lihat biasanya itu karena anak itu merasa nggak aman. Itu satu. Maksudnya kadang dia merasa kok untuk menutupi kekurangannya biasanya. Dan ada lagi yang karena dia pernah juga punya pengalaman dibully oleh orang lain. Nah, baik itu di dalam keluarganya, baik itu di dalam pertemanannya di sekolah, dan baik itu oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga kadang-kadang timbul kayak ingin, oke, aku udah pernah dibully, so I want to also do that to others gitu loh. Saya pengen juga melakukan itu ke orang lain karena pengalaman traumatik masa lalunya itu juga bisa terjadi. Dan kadang-kadang bullying itu kadang orangnya sendiri nggak sadar bahwa dia membuli, itu juga bisa loh. Oh, bisa ya? Iya, karena nilai-nilai keluarganya yang merasa, nggak apa-apa kok di keluarga saya kalau kayak gini. Ternyata kalau diterapkan di pertemanan seperti itu, temannya merasa nggak nyaman dan merasa merasa sakit hati. Nah, inilah yang perlu di-underline. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia juga melakukan bullying. Atau bahkan si korbannya pun nggak sadar bahwa itu tuh bullying. Nah, kita mungkin perlu ngobrolin tentang apa saja sih yang termasuk bullying itu. Atau perundungan itu tuh termasuk apa saja. Itu perlu kita juga underline di sini ya. Kalau dari buku-buku yang saya pelajari itu, bullying ada beberapa macam. Ada yang bentuknya verbal, ada yang bentuknya fisikal, ada juga bentuknya sosial. Nah, terus ada juga yang emosional juga. Kemudian yang terakhir-terakhir yang sering terjadi itu ya cyberbullying. Nah, ada 5 hal yang menurut saya perlu kita perhatikan. Yang tadi pertama itu verbal bullying dari kata-kata.
Kata-kata Ya. misalnya kalau di sekolah itu zaman dulu, inget nggak kalau zaman dulu kita dipanggil nama bapaknya? Iya, ya. Oh, itu Ya, termasuk bully ya? itu termasuk bullying juga. Kalau kita Oh. merasa nggak nyaman ya dengan itu. Kan Ah. kadang-kadang kita dipanggil dengan nama bapaknya terus jadi ada yang marah kan? Berarti itu udah Iya, termasuk betul. bullying. Dari hal sesimpel itu, dari Hmm. memanggil nama ayahnya atau juga dengan panggilan physical appearance. Misalnya, Hmm. kalau misalnya dari saya sendiri, saya kan kebetulan terlahir dengan mata yang sipit ya. Nah, itu Mm-mm. kalau kadang-kadang dipanggil dengan appearance saya, itu menurut saya agak menyakitkan. Tapi mungkin bagi orang yang ngomong itu ya memang kenyataannya matanya sipit, saya panggil si sipit gitu kan. Ada juga yang Iya, misalnya betul. punya andeng-andeng atau ada tompel yang besar terus nanti dipanggil tompel gitu-gitu. Itu termasuk verbal bullying. Oh, oke. Mhm. Terus, Dan yang physical bullying tentunya sih udah jelas banget ya. Pasti mm-mm. terkait dengan misalnya pemukulan lah, cubit lah, atau misalnya kadang-kadang pernah nggak sih ngalamin yang ada teman yang dipelorotin celananya atau pelorotin Ya, ya, roknya. Itu waktu kita masih kecil. ya. Sama ini Bu, aku ingat anak laki-laki tuh dulu kan rautannya ada apa? Ada kaca. Ya, Mereka taruh kacanya itu di sepatu, udah gitu mereka jalan-jalan di bawah rok cewek-cewek, itu termasuk bullying juga ya. Dan mereka pengen tahu gitu warna pakaian dalamnya apa. Dulu aku tuh pokoknya zaman SD. iya, kalau ada rasa ketidaknyamanan dari orang yang lain Mm-mm. atau merasa sakit hati, tidak nyaman, itu bisa termasuk dalam kategori bullying. Bullying. Oh. Iya, nah tadi kan sudah ngomongin tentang yang verbal bullying, kemudian physical bullying. Bullying. Nah, ada juga nih yang social bullying, di mana kalau di pertemanan itu jangan deket-deket sama orang ini atau hanya kita-kita aja ya. Jadi merasa secluded gitu ya, nggak ikut sertakan, itu masuk ke social bullying. Ini bisa terjadi di mana aja, bisa terjadi di komunitas, bisa terjadi juga di sekolah, bisa juga terjadi di kalau kita kerja ya, di kerjaan misalnya ada beberapa tim yang lain terus kita nggak pernah tuh diajak-ajak gitu, itu juga bisa terjadi di situ, itu social bullying ya. Nah, kalau emotional bullying itu kadang-kadang karena si pelaku itu punya masalah dengan psychological dirinya sendiri. Misalnya ada kayak perasaan psikopat di mana kalau belum menyakitin orang lain itu nggak seneng. Menyakitinya bukan fisikal, tapi secara emosional. Bikin jengkel, bikin yang marah banget. Itu kayak gitu-gitulah yang bisa termasuk dalam emotional bullying. Kalau cyberbullying tentunya saat ini nih yang sering marak ya, dari kata-kata lewat WhatsApp, dari status di Instagram, dari status di Facebook, itu bisa bikin orang marah dan orang merasa nggak nyaman, ya kan? Nah, itulah yang kita perlu lihat kategori-kategorinya itu ada yang 5 tadi saya bilang itu. Oke, ini ada pertanyaan sebelum nanti pertanyaannya naik. Social bullying itu bisa sampai dewasa ya, misalnya di tempat kerja. Berarti kita sebagai orang dewasa, jangan-jangan kita itu masih membuli atau membuli orang atau kita dibully gitu. Berarti masih ada ya Bu ya? Bukan anak-anak aja gitu ya? Bukan, kita di misalnya bukan hanya di tempat kerja, misalnya kita di kelompok yang lebih umum lagi, misalnya di RT RW atau kayak gitu, itu bisa juga terjadi. Jadi memang kita harus juga alert ya dengan hal-hal seperti itu, dan tentunya kadang kalau pelakunya itu tidak sadar, itu merasanya biasa-biasa aja. Nah, ini yang perlu kita tanggapi ya, tindak lanjuti. Oke, saya tadi tertarik dari awal Bu Justina itu bilang jangan-jangan pelaku bullying dari keluarga. Masa iya sih Bu, keluarga itu ngebully kita? Kan nggak mungkin dong, keluarga kan kayaknya saling menyayangi, itu bisa ya terjadi ya? Itu tadi Ibu tertarik banget tuh. Iya, karena kadang kan
kayak misalnya orang tua sendiri kan, kayak zaman kita dulu orang tua pasti kan anaknya banyak ya. Saya Ya, bertujuh loh dalam keluarga. Nah, aku berdelapan. berdelapan, oh lebih banyak lagi. Di situ kan juga ada kakak adik yang tengah, yang Ya, paling bungsu. betul. Biasanya kan di situ juga ada yang misalnya paling bungsu yang suka disuruh-suruh, atau Nah, yang kebetulan kalau orang tuanya itu punya pengetahuan tentang pola asuh yang baik, pasti kan ditularkan ke anak-anaknya baik juga kan. Tapi ya kadang-kadang di betul. zaman dulu kan nggak ada yang kayak zaman sekarang ini nih, yang kayak kita parenting kayak gini, kita bisa saling Ya belajar. betul. Jadi pengalaman yang diambil dari para orang tua kita adalah pengalaman dari orang tuanya yang dulu, gitu kan. Nah, di mana kadang-kadang kita juga nggak tahu, misalnya mereka bilang atau panggil kita itu dengan julukan-julukan tertentu orang tua kita gitu. Sebenarnya kita Ya, nggak suka, tapi kan itu orang tuanya jadi nggak ngomongin tentang itu, nggak mengungkapkan perasaan nggak nyamannya. Nah, terus juga bisa misalnya perlakuan si kakak yang so hmm, bossy, kemudian ya seenaknya sendiri, terus memanggil dengan tidak sopan ke adiknya karena merasa yang paling tua. Hal itu yang perlu kita juga amati. Makanya kadang bukan hanya terjadi di luaran, tapi di dalam rumah sendiri. Atau misalnya antara pasangan suami istri. oh, Ya, itu juga bisa, ya kan? oh. Kalau dari Kita kan, suami istri itu contohnya gimana, Bu? contohnya kadang kayak misalnya suami melihat bahwa si istri itu kurang cakap dalam apa misalnya. Lalu secara verbal dia mengolok-olok. Nah, kadang-kadang yang skill komunikasinya itu kurang Mm-mm, bagus, memendamnya kan dalam hati. Nanti betul. lama-lama jadi menumpuk, menumpuk, menumpuk. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan juga. Karena semua kan kita dari berbeda-beda background ya. Ya, Meskipun sudah dalam ikatan pernikahan, backgroundnya kan beda. Cara pola betul. asuhnya beda, cara ngomongnya beda. Nah, seperti itu. Misalnya kata-kata yang kayak gini aja nggak bisa, terus nanti pakai kata yang pakai depannya G gitu ya. Jadi Heeh, kata itu aja udah ya itu termasuk menyakitkan termasuk hati kan. penyakit. Iya, kalau kegiatan Pasti. itu berulang-ulang itu disebut Mm-mm. bullying. Oke, jadi kalau Kalau satu kali terulang bukan ya, bullying. Ya, kalau satu kali bukan. satu kali kilaf kali. Gila. Masih dimaafkan. Jangan-jangan dulu misalnya kayak si suami membuli istri, jangan-jangan dulu juga dia itu ya, apa namanya, korban dari bullying ya. Iya, korban dari bullying bisa dari keluarganya, bisa dari Bisa jadi teman-temannya temannya. gitu. Oke, Bu Justina, ini ada pertanyaan dari Mbak Lia. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk tahu anak kita kena bully atau anak kita yang membuli? Kadang kan anak-anak nggak mau cerita ke mamahnya, apalagi kalau terjadi kejadiannya di sekolah. Nah, itu. Kadang yang perlu kita buka adalah saluran komunikasinya. Kalau kita nggak pernah punya waktu untuk sama-sama saling mendengar, saling, oke, cerita dong, apa sih yang tadi kejadian di sekolah? Biasanya kalimat kata apa itu masih bisa diterima anak-anak sehingga mereka bisa lebih terbuka daripada kenapa. Nah, itu juga perlu kita teknik untuk bertanya, itu juga mempengaruhi jawaban, gitu kan? Ya, Nah, kalau kita punya kesempatan atau waktu bersama-sama, misalnya dalam acara di keluarga makan-makan bersama, makanya makan bersama itu penting banget sih, menurut saya. oh, ya, Karena di makan bersama itu setelah makan, kita itu pasti biasanya ngobrol. Dan ngobrolnya itu ya, bisa macam-macam. Salah satunya adalah tentang misalnya anak-anak yang masih di sekolah, tanya tentang gimana di sekolah. Apa saja yang terjadi. Apa hal yang menyenangkan, apa hal yang kamu nggak suka. Nah, dari situ biasanya tergali. Oh, ternyata anakku nggak suka nih. Ada misalnya si anak yang selalu diajak main sama temannya, tapi dia pas nggak mau, terus kayak dikejar-kejar gitu. Nah, dari situlah kita bisa tahu, oh ini dia merasa nggak nyaman ya, karena dia merasa kok dia nggak mau main sama yang ini, dikejar-kejar terus. Nah, itulah yang jadi kita perlu waktu untuk mendengar. Nah, waktunya itu tentunya kita harus ciptakan, kita harus biasakan sejak anak-anak masih dalam usia-usia balita tentunya, dan akan berlanjut. Kalau pembiasaan itu dilakukan dari kecil, itu akan lebih gampang. Tapi bukannya hal ini nggak bisa terjadi ya, ini masih bisa juga kita lakukan kalau kita punya niat yang sama ya, gitu. Jadi makan bareng itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa mendengar
anak ini gimana sih? Apakah merasa terbuli? Apakah dia jadi si bully gitu kan? Iya, betul. Mm-mm. Tapi mungkin makan barengnya nggak boleh main handphone ya kalau mau komunikasi dengan baik dan benar ya. Kadang kan sekarang kayak yang saya lihat misalnya lagi makan di luar gitu. Satu keluarga makan bareng tapi semuanya pegang handphone. Nah, itu update status atau mau ambil konten. Nah, ya yang perlu kita perhatikan ya di sini kalau kita mengadakan makan bersama, ya sebagai ibu atau ayah tentunya harus juga meng-underline tentang kesepakatan bersama. Kalau makan bersama itu bagaimana, apa saja, handphonenya dikumpulin di tengah dulu. Nah, TV itu harus mati juga. Kadang ada ya di keluarga yang misalnya saya bertamu gitu ya, TV-nya itu nyala terus. Padahal ada tamu ya. Nah, itu kita perlu juga biasakan TV-nya off. Kalau ada pembicaraan atau conversation, TV harus off dulu. Karena itu mendistracting attention juga ya. Akhirnya kita nggak fokus dengan conversation atau komunikasi yang terjadi pada saat kita ngumpul tadi. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain nih tentang bullying, boleh diketik nanti biar Bu Justina menjawab. Nah, berarti Bu, salah satunya tadi kan udah ditanyain sama siapa ya, Mbak Lia tadi, cara salah satu mencegah. Sekarang saya baru mau tanya, bagaimana cara mencegahnya? Salah satunya dengan makan bersama. Ada cara lain nggak? Kalau dalam teorinya sih, kalau kebutuhannya si anak itu sudah terpenuhi semua, kebutuhan dari si anak itu kan pasti merasa dicintai, ya kan? Terus bisa merasa, oke, kebutuhan dasarnya terpenuhi, makanannya terpenuhi, gizinya terpenuhi, merasa dicintainya terpenuhi, merasa dia dalam satu keluarga itu bisa terpenuhi, kemudian dia juga bisa diberi kesempatan untuk menunjukkan powernya. Power itu dalam hal misalnya memilih, dalam hal mengeluarkan pendapat. Nah, kalau itu 3 hal terpenuhi dan juga merasa bisa having fun atau bisa punya kesempatan untuk main bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-temannya dan diberikan kebebasan juga. Nah, hal itu pasti mereka jadi anak yang lebih istilahnya lebih balance ya, dalam artian secara emosinya semua terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Nah, kalau untuk mencegahnya tentunya kalau dari keluarga penting sekali kita menerapkan beberapa values yang menurut saya paling penting di sini untuk mencegah bullying ya. Values yang pertama tentunya respect. Respect itu gimana kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ya kan? Itu dasarnya kan dari respect dulu. Nah, kalau misalnya respectnya sudah dapat, jadi kita harus menghormati orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Ya, itu satu hal dulu. Kemudian yang karakter yang kedua yang harus kita underline di sini adalah caring. Kalau kita merasa peduli dengan orang lain dan kita nggak mau menyakiti hati orang lain, pasti istilahnya secara tidak langsung kalau kita mau istilahnya memberikan kata-kata yang kurang baik pun itu juga kita harus berpikir 2 kali kan. Lalu yang ketiga adalah responsibility sebagai teman, responsibility sebagai yang ada dalam satu kelompok, itu kita juga perlu underline di situ. Oke. Ini juga ya, PR-nya banyak juga ya untuk kita sebagai orang tua biar anak kita nggak kena bully ya. Iya, betul. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Ada pertanyaan kayaknya ini di chat. Ada beberapa. Oh iya, aku belum. Miss, bagaimana ini dari Mbak Aas? Miss, bagaimana kita bisa ikhlas dan bisa memaafkan dari bullying itu sendiri? Sedangkan kata memaafkan dan mengikhlaskan belum bisa saya lakukan karena memang masih sakit hati itu masih melekat. Oke. Memaafkan itu memang gak gampang. Ya, tapi dengan memaafkan sebenarnya sebagian dari rasa sakit hati kita itu akan hilang loh.
Nah, yang penting adalah mengkomunikasikan perasaannya. Kalau komunikasi perasaannya itu belum dilakukan, jadi perasaannya apa sih? Perasaannya marah atau apa? Yang biasanya yang terjadi dari pengalaman saya sendiri, bila saya misalnya merasa terbuli oleh orang atau apa, saya akan mengungkapkan iMessage ya, dengan iMessage. Saya merasa tadi kata-kata kamu itu menyakitkan. Jadi kalau kita harus ngomong sama orangnya yang membuat kita sakit hati, lalu kita bilang kata mana, misalnya saya tuh paling nggak suka kalau misalnya ada orang yang ngomongin goblok banget sih, gitu. Itu kan kayaknya kata-kata yang mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi saya itu melukai perasaan saya. Nah, saya harus komunikasikan dengan teman saya yang ngomongin begitu. Kadang kan di pertemanan, goblok banget sih lo, gitu kan. Itu menyakitkan buat saya. Tapi mungkin bagi mereka nggak apa-apa, karena biasa. Nah, karena itu kita perlu ngomong dong, yang mana yang membuat kita sakit hati. Nah, kita harus spesifik nih. Tadi yang kamu omongin itu, saya merasa sangat tersinggung loh. Apa sih perasaannya? Tersinggung. Nah, saya nggak mau kalau misalnya kamu ngomongin tentang ini, jangan pakai kata itu, karena itu menyakitkan hati. Kalau si orang yang diajak ngomong itu ya menyangkal, kadang kan gitu aja tersinggung, gitu kan, kita tambah sakit hati lagi ya. Nah, itulah yang perlu kita, ini background-nya beda nih. Background keluarganya, background cara penanganannya. Nah, kita harus juga mengatur emosi kita nih. Sehingga kita bisa istilahnya, lah kalau dia nggak tahu, tapi setidaknya saya sudah mengungkapkan perasaan saya. Nah, kalau terjadi lagi, ya, itu Rocky juga bilang, saya paling nggak suka dibilang sama nih, saya paling nggak suka dengan kata itu. Makanya saya nggak pernah ngomongin kata itu ke anak-anak saya dan ke teman-teman saya, karena saya nggak suka diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kan ini ada values yang dipegang oleh si orang tersebut kan. Nah, tadi ngomong lagi tentang memaafkan. Memaafkan itu memang hal yang paling nggak gampang ya. Tapi itu bisa possible. Dan bila kita tadi kalau belum ikhlas gimana ya? Memang keikhlasan itu kan dasarnya dari merelakan kan. Merelakan, saya udah ngomongin perasaan saya, yaudah kalaupun nanti saya pendam rasa nggak memaafkan, ini kan bisa jadi penyakit juga. Kalau kita tahu, lah kalau saya memaafkan, saya juga punya peace of mind di dalam hati saya, dan kita bisa selangkah lebih maju di dalam istilahnya kita sebagai orang manusia itu. Kalau kita bisa memaafkan, itu tingkatnya istilahnya bisa sudah naik kelas gitu kan. Saya tertarik nih. Kan salah Bu Yustina tuh udah hebat banget ya. Maksudnya misalkan ada orang biasa aja. Ya dong. Dari statementnya nih, tadi saya dengar kan gini, kalau misalkan ada seseorang mengatakan sesuatu, Bu Yustina akan mengungkapkan menggunakan iMessage. Nah, untuk orang-orang yang sulit, yang tidak terbiasa mengungkapkan cara awalnya gitu ya, gimana biar bisa, misalkan saya nggak suka kamu memperlakukan saya, misalnya mengatakan bahwa saya misalkan gemuk gitu ya, saya nggak suka gitu. Kalau nggak biasa gimana ya mulainya gitu ya biar berani, Bu? Kan kata pepatah bilang Allah bisa karena biasa ya. Ini bukan hal yang mudah tapi bisa. Kita harus ingat, everything in this world itu pertamanya susah tapi lama-lama bisa. Itu pun yang terjadi dengan saya. Saya orangnya nggak enakan loh. Saya orangnya nggak pengen ngelukain perasaan orang lain, nggak kepengen punya konflik dengan orang lain. Ini jadi kadang-kadang kan kita tuh nggak mau mengungkapkan karena takut konflik kan, udah kepikiran dulu nih. Kalau aku ngomong kayak gini nih, dia pasti marah nih. Kalau aku ngomong kayak gini nih, dia tersinggung nih. Nanti aku pasti bertengkar nih. Itu terjadi pada orang yang paling dekat dengan kita, misalnya pasangan hidup kita, anak kita, kakak kita, adik kita, di keluarga itu kan kadang-kadang kayak gitu juga. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa memang nggak nyaman, tapi aku harus punya power untuk mengungkapkan, aku nggak merasa nyaman loh. Dan apapun yang resikonya itu kita harus berani terima juga. Terima misalnya, kayak gitu aja marah. Itu tuh sering, kayak gitu aja, kamu sensitif banget.
itu kita harus biasakan. Ya mungkin bagi kamu nggak apa-apa, tapi bagi aku. Nah, kalau kita ngomongnya dengan tulus, sungguh-sungguh, dan kita minta mereka pay attention to kita atau memperhatikan kita, pastilah ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu, paling nggak mereka tahu bahwa aku nggak suka digituin, gitu. Oke. Ya kan? Ini memang mereka tahu dulu ya. Iya. Memang nggak langsung proses, oh aku ngomongin perasaan aku, terus langsung terjadi perubahan, menjadi lebih baik. Nggak juga. Nah, gitu. Oke deh. Jadi berarti pertama dipaksa dicoba, lama-lama biasa ya. Iya, jadi kayak misalnya nih, ada teman-teman misalnya, pernah nggak sih kalau misalnya ada, dulu kan kita sering, kalau di SMA tuh, kalau misalnya malam minggu atau misalnya Jumat itu di saya pulangnya awal kan, sekolah SMA, waktu saya masih SMA dulu. Habis itu biasanya kita ada acara nonton lah, atau acara makan di mana lah, tiba-tiba nggak diajak nih. Nah, itu kita perlu juga clarify bahwa kok aku nggak diajak, bukan berarti kita nanti nggak diajak-ajak kok marah gitu kan, tapi kita perlu mengungkapkan juga kalau biasanya kita dalam satu grup gitu. Ya, yang penting semua problem dalam kehidupan kita, bully atau apa itu dasarnya sih dari komunikasi ya, menurut saya. Oke, iya. Nih ada pertanyaan lagi dari Mbak Tika. Miss, dibully di sekolah juga membuat anak nggak mau sekolah. Bagaimana ya caranya memujuk anak agar mau kembali ke sekolah setelah ada bully? Oke. Biasanya anak tidak akan mau kembali kalau masalahnya belum terselesaikan. Jadi yang kami lakukan, kebetulan kan saya juga di sekolah ya kerjanya. Biasanya kita mengencourage orang tua, kita menghimbau para orang tua pada awal tahun ajaran kan ada pertemuan orang tua murid ya. Bila ada masalah seperti ini, siapa yang harus ditemui? Yang ditemui pertama kali adalah bikin janji temu dengan wali kelas. Nah, setelah itu kita juga bisa menceritakan apa sih yang terjadi. Misalnya kok pulang sekolah dia tiba-tiba nangis, tapi dia nggak mau ngomong. Dia nggak mau ngomong apa yang terjadi. Nah, bisa minta bantuan dari guru. Nah, biasanya guru punya cara di sini, biasanya kita menerapkan yang namanya positif disiplin ya, di mana kita nggak langsung menghakimi si anak, oh kamu gini-gini ya, enggak. Tapi kita tanya dulu, ada apa? Apa sih yang membuat kamu sedih? Apa sih yang membuat kamu nggak mau ke sekolah? Ada apa? Nah, apa dulu kan? Bukan mengapa. Kalau mengapa biasanya orang cenderung nggak mau cerita karena sudah mengapa. Tapi apa? Apa sih yang membuat kamu? Beda tipis ya. Padahal artinya mirip ya. Tapi katanya sih kalau kayak gini, kalau apa, nanti mereka bisa lebih terbuka. Pengalaman saya kalau kita tanyain, apa sih yang membuat kamu nggak mau sekolah? Gitu. Oh iya, aku nggak mau sekolah karena misalnya ada yang suka cubit-cubitin aku, ada yang suka mengambil pensil aku tanpa izin. Kadang hal simple. Ada juga yang tadi yang kita ngobrolin bersama, ada yang kalau misalnya nggak ada orang lihat terus dipelorotin roknya atau celananya itu. Nah itu tuh dari pertanyaan apa kita bisa tahu apa yang terjadi. Setelah itu kita tanya siapa. Ya kan, siapa yang membuat kamu merasa nggak nyaman. Nah, dari situ kita biasanya adakan komunikasi yang sendiri-sendiri dulu. Jadi tadi dengan si anak yang dibully. Kemudian si anak kan ngomongin bahwa saya dibully oleh yang ini nih. Maksudnya saya nggak nyaman, bukan langsung ngomong dibully ya. Saya nggak nyaman karena diperlakukan seperti ini oleh teman saya. Nanti kita panggil si teman ini sendiri ngomongnya. Nanti dari situ kan kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kadang itu kayak salah paham gitu antara anak-anak. Nah, kalau sudah tahu masalahnya, terus kamu mau ya kita pertemukan biar ada solusi. Kita biasakan seperti itu. Jadi kita dengar dari satu pihak, dengar satu pihaknya lainnya, kemudian baru kita minta izin juga meskipun mereka anak-anak murid kita, tapi kita juga bilang, oke, sekarang ibu sudah tahu yang menurut versinya kamu, yang menurut versinya dia seperti ini, kita ketemuan ya untuk cari solusi. Pertemuan itu untuk apa? Cari solusi. Sehingga di situ anak-anak bisa tahu apa sih yang membuat mereka nggak nyaman. Ya, gitu.
Oke. Jadi sekarang mungkin mami sama dedis belajar untuk kalau bertanya mulainya dari apa ya. Banyak nih PR-nya nih untuk memperbaiki. Oke, selanjutnya dari Mbak Lia lagi. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa aman dan nyaman ke anak kalau kita jadi korban bully? Kadang nggak mau sekolah, tadi sama sih ya kurang lebih ya. Jadi kalau Ya. ini biar Kalau yang dari orang tua sih pastinya kita juga memberikan istilahnya guidance ya, guidance atau cara-cara kalau ada yang membuli abaikan. Itu salah satu juga pengabaian. Abaikan itu misalnya merasa nggak suka pertama kali ini diabaikan dulu nih. Kalau terulang dan itu merasa nggak nyaman, cari orang yang kamu merasa nyaman untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah, biasanya kalau di sekolah ya kita pasti bilang, kalau ada apa-apa yang tidak menyenangkan dan itu berulang, kamu harus ngomong dengan kepala wali kelasnya. kelas. Oke, wali kelasnya. Nah, kalau di sekolah kami semua wali kelas kan sudah tahu bagaimana cara menghandle anak-anak kalau misalnya ada laporan yang membuli itu bagaimana. Itu yang tadi saya bilang dengan positive restitution yang kita biasanya lakukan ya. Jadi bukan menghukum tapi memberikan apa yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik ke teman kamu. Nah, kita harus underline lagi value-nya. Kamu tuh pengen jadi orang seperti apa sih? Menjadi orang yang caring kan? Menjadi orang yang bisa menghormati orang lain kan? Yuk, kita lakukan planningnya apa nih untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita ajak mereka juga untuk involve atau untuk berpartisipasi dalam mencari solusinya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Titi. Bagaimana menguatkan mental anak karena pasti ada bullying atau teman yang annoying di setiap lingkungan sekolah? Kalau saya lihat anak-anak yang bandel lebih tough ya. Kadang kalau kita lihat anak yang bandel itu kadang-kadang juga menutupi sesuatu loh. Menutupi sesuatu misalnya, ya itu tadi rasa tidak percaya diriannya dia. Jadi pengen dilihat sebagai anak yang hebat, jadi kelihatan bandel, kemudian ya itu membuli anak lain sehingga kelihatan hebat dianya. Padahal di dalam hatinya sendiri itu kadang ada fragility atau ada istilahnya hal-hal yang dia tutupi karena misalnya dia merasa nggak percaya diri, dia merasa nggak dicintai, itu juga bisa sih. Biasanya hal-hal itu karena kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi tentang merasa dicintai, merasa diperlakukan dalam satu kelompok, ikut sertakan, itu nggak ada, itu loh. Terus gimana nih menguatkan mental anaknya biar nggak kena bully gimana? Ya itu tadi yang saya bilang, satu kita harus juga mengajarkan anak bahwa oke, kalau kamu dibully itu kamu harus ngomong apa yang kamu rasakan. Kalau dia nggak berani, dia ngomong dulu ke orang-orang yang dekat. Misalnya teman kita atau ke kita sebagai ibunya. Kita harus ajarin dia ngomong. Itu perlu latihan dari awal sih. Maksudnya dibiasakan ya, dibiasakan. Karena biasanya kalau kita nggak pernah memberikan kesempatan pada mereka, gimana? Kamu rasanya seneng nggak? Apa yang kamu rasakan nggak suka di sekolah? Apa yang membuat kamu sedih? Nah dari situ tuh kita bisa digging. Nah bagaimana sih untuk membuat anak itu lebih kuat? Membuat anak itu lebih kuat ya tentunya dengan dia juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengkomunikasikan ke orangnya. Ya kan, kalau kita nggak pernah kasih kesempatan itu, biasanya anak-anak cenderung ngerasa ya udahlah kalau kayak gini aku nggak mau deh sekolah lagi di tempat itu, atau aku nggak mau ikutan kegiatan itu. Nah, sebagai orang tua tentunya kita harus juga mengajarkan bahwa ini pengalaman hidup loh. Kadang nih ada yang misalnya saya kebetulan kan aktif di kegiatan di luar sekolah juga. Misalnya ada anak yang, Ibu, anak saya udah nggak mau ikutan kelompok yang ini lagi karena dia nggak merasa nggak nyaman karena diperlakukan seperti ini. Nah, kalau begitu kita langsung bilang, oke, kita komunikasikan ya dengan si anaknya.
Nah, setelah itu kita komunikasikan, ya kita cari jalan keluarnya. Tapi kalau si orang tua langsung, oke Miss, aku langsung pindahin aja biar dia aman, nggak bisa loh, karena di setiap kehidupan pasti ada orang-orang yang membuat kita nggak nyaman. Nah, Betul. berarti kan kita harus melatih mereka untuk bagaimana mengungkapkan perasaannya sehingga perasaan itu bisa diketahui oleh orang lain dan orang yang lain bisa berubah. Dan kita harus underline juga, misalnya tadi dengan kata-kata yang tadi kita sebutkan di awal yang berawalan dengan G tadi ya. Ya. Saya suka loh kalau saya dibilang G gitu. Jadi saya akan merasa lebih dihargai bila kamu ngomongnya, saya pikir yang ini dilakukannya seperti ini. Jadi nggak dijudge dengan kata G tadi itu. Oke. Ini ada lagi dari Mbak Amin Nurdiansyah. Mau nanya, Miss, bagaimana kalau anak kita dibully karena membela temannya yang misalnya dipukul sama pelaku bully itu? Apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak kita? Terima kasih. Oke. Jadi si anak sih ceritanya ngebelain ya. Iya. Menyaksikan orang dibully terus ngebelain, tapi anak ini mukul. Sebentar. Nggak, kayaknya ada si temennya dipukul, nah anaknya ngebelain gitu ya kan? Iya, terus? Mau nanya bagaimana kalau anak kita dibully karena membela temannya yang misalnya dipukul oleh pelaku bully. Jadi ada anak mukul si A, si B ngebela, kayaknya gitu deh. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita hargai tindakannya. Jadi kita harus sebagai orang tua kita bilang, ibu merasa bangga karena kamu bisa membela orang yang sedang mengalami kesulitan. Itu dulu. Jadi dia tahu bahwa tindakannya itu benar, ya. Nah, kalau kamu merasa nggak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh si bully tadi ke dia karena membela temannya itu, nah, kamu juga bisa bilang ke orangnya bahwa aku tuh nggak suka diperlakukan seperti ini. Kalau membuli di sekolah, biasanya kita harus involve orang yang punya otoritas. Kita harus mencari orang yang punya otoritas, bukan untuk membela, tapi untuk mendudukan perkaranya dan untuk mencari solusinya. Sehingga terjadi istilahnya sama-sama tahu apa masalahnya dan solusinya apa, itu yang penting. Nah, kita juga perlu lihat ya, apakah si guru nanti ini bisa menghandle-nya. Kalau di sekolah kami, kalau misalnya masalah ini sangat pelik atau istilahnya itu sangat kompleks, biasanya kita melibatkan konselor. Jadi kita juga perlu melibatkan orang-orang yang berkompetensi untuk memecahkan masalah tersebut. Bukan berarti nanti akhirnya orang tua dengan orang tua. Nah, ini yang kadang sering terjadi. Iya, betul. Malah jadi relasinya antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain jadi nggak enak. Karena masalah anak akhirnya yang jadi masalah orang tua. Kita juga sebagai orang tua harus hati-hati ya. Kalau anak kita bermasalah, bukan berarti kita yang harus menyelesaikan semuanya. Berikan kesempatan pada anak kita untuk mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka kemana aja sih kalau punya masalah ini, kita harus kemana? Oh, ke guru kelasnya. Kalau misalnya sangat kompleks, guru kelasnya pasti akan meminta bantuan dari konselor atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu. Tadi ya, itu kan kalau kejadiannya di sekolah. Kalau kejadiannya di lingkungan rumah, siapakah figur otoritasnya itu sendiri? Apakah Pak RT, Pak RW, apa gimana ya, Bu? Kalau itu terjadi kalau misalnya antara adik kakak, ya tentunya orang tua, kitanya ya sebagai orang tua. Tapi kalau misalnya itu melibatkan tetangga atau yang lainnya, ya tentunya yang dituakan, yang bertanggung jawab di situ, gitu. Oke, kan soalnya kadang anak-anak kan, saya lihat sih ya, kalau di perumahan saya itu masih ada yang main nih, walaupun pandemi masih ada yang main, tahu-tahu ada bully-bully gitu. Jadi harus dicari figur yang dituakan di lingkungan kompleks ya untuk memecahkan. Figur yang punya otoritas untuk melakukan istilahnya itu penyelesaian masalah, ya kan? Dan atau orang yang lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu sih, kita
kita harus hati-hati juga untuk mencari kemana nih. Oke. Iya. Oke, ini dari Mbak Luut. Berarti nggak boleh langsung ya dibelain anaknya, tapi harus melibatkan pihak sekolah juga supaya anak kita juga tahu. Iya ya, ya Bu. Iya, karena kalau kita yang terlibat nanti emosi, karena semua orang tua pasti berpikir bahwa anaknya yang paling benar, anaknya yang paling baik. Iya. Nah, itu. Kadang-kadang kita kan perlu mendengar juga versinya yang dari yang lainnya. Bukan berarti nanti cari yang salah yang mana, yang benar yang mana. Enggak. Di sini pasti ada salah satu missing point yang tadi saya contohkan ya. Misalnya, ini ada anak yang akhirnya memukul. Kenapa? Karena temennya kalau dia lagi nulis, ya itu selalu ngerebut pensilnya tanpa ngomong. Nah, saya kan kok bisa ya? Nah, ini kamu merasa seperti itu? Iya, setiap kali saya lagi asik-asik nulis, terus direbut pensilnya. Terus maksudnya dia nggak punya pensil atau bagaimana? Nah, di situ kan dia bilang, enggak, dia juga punya pensil sendiri. Habis itu si anak kita panggil yang satunya. Kenapa kamu suka ngerebut pensilnya sini? Apa sih yang terjadi? Apa yang ada di pikiran kamu? Ya, setiap kali dia nulis katanya kamu ambil ya pensilnya. Apa sih yang ada dalam pikiranmu? Gini Miss, karena aku kalau panggil-panggil dia nggak pernah nengok. Oh ya, terus ya udah kalau aku pengen perhatiannya dia ya rebut aja pensilnya. Jadi dia pasti akan nengok ke aku. Itu kan Bakal kita nggak respon tahu. ya. Iya betul. Kan? Kita kan nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dua anak ini. Ini anaknya masih di SD nih. Nah, habis itu si gurunya kan nanya, ini katanya begini-begini. Kita ketemuan yuk. Akhirnya ditemukan. Setelah itu cari solusinya. Solusinya gimana? Oh, kalau kamu panggil aku, kamu harus tap punggung aku. Kadang kan aku terlalu asik, jadi nggak begitu dengar. Nah, dari situ kan kita punya cara solusi kan. Kalau misalnya orang tua nggak meminta anak atau melibatkan pihak gurunya, kita kan bilang, kok anak saya diperlakukan kayak gitu ya, lagi asik-asik nulis, terus direbut pensilnya. Nggak terima dong aku. Nanti ngomongin ke anak yang melakukannya, kamu kok ngerebut-ngerebut pensil si ini ya. Nah, itu jadi runyam. Anak dengan orang tuanya, temennya gitu kan. Nanti pasti si orang tua dari si anak ini nggak terima lagi. Wah, itulah yang akan terjadi. Jadi berikan kesempatan pada anak. Ini kesempatan dalam hidup ya untuk menyelesaikan masalahnya dari hal-hal yang kecil. Gitu. Oke, ini sih saya waktunya udah tinggal dikit. Ada pertanyaan, tapi ini saya pertanyaan kayaknya penting banget. Jadi saya berpikir kan dari tadi semua teman-teman parents pada nanya gimana kalau anak kita jadi korban bullying. Sebenarnya harus juga menurut saya ya, sebenarnya harus kita harus ngelihat juga jangan-jangan anak kita yang menjadi pelaku bullying. Nah, bagaimana caranya biar anak kita bukan menjadi pelaku bullying? Karena dari tadi kalau saya ngelihat ya dari pertanyaan teman, kayaknya seolah bukan, ya saya melihatnya kayak gimana ya kalau anak kita dibully? Bagaimana kalau anak dibully? Kita dong harus juga nyegah. Bagaimana caranya? Bener gak sih? Biar anak kita nggak jadi pembuli. Itu gimana caranya Bu Yusti? Bu Justina. Iya. Kalau ya tadi yang saya bilang tadi, kadang orang juga nggak sadar bahwa itu tuh bully, ya kan? Yeah. Nah, jadi ini pentingnya bagi kita semua orang dewasa yang juga meng-underline tentang nilai-nilai tentang respect itu tadi. Kan bullying itu asalnya dari merasa tidak merespek orang lain atau merasa tidak direspek kan, gitu. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah kita bisa ngomongin segala sesuatu itu bisa mulai dari apa yang didengar oleh anak kan. Jadi kita mulai ngomongin, oke, kalau kamu ingin diperlakukan baik oleh orang, ya kita harus perlakukan orang lain dengan baik. Itu salah satunya. Nah, misalnya nanti kan kita diskusikan kan, kalau teman aku kayak gini gimana Bu? Kalau teman aku misalnya panggil aku dengan nama bapak aku gimana? Nah, kamu merasanya gimana? Merasanya senang atau terganggu? Kalau kamu merasa terganggu, berarti kamu tuh terbuli. Nah, si anak ini juga perlu dikasih tahu bahwa ini nih yang kamu lakukan, misalnya membuli. Tapi kadang-kadang kita perlu komunikasi dulu sih ya. Kalau kita nggak komunikasi, kita nggak tahu. Dan kita juga sebagai orang tua, kita sebaiknya juga dengar apa sih yang terjadi
Kalau kita hanya menilai sesuatu terjadi itu tanpa mendengar dari pihak yang satunya, itu nggak fair juga. Kita nanti terlalu membelain anak kita, juga nanti anak kita merasa istilahnya nggak merefleksikan kan. Tadi yang contoh kasus yang merebut pensil. Iya, itu kan hal sederhana sebenarnya. Iya, betul. Hal yang sangat sederhana, tapi merasa nggak nyaman, terus akhirnya nggak suka kan sama si anak itu. Nah, karena nggak suka, akhirnya dia pukul. Nah, terjadilah pemukulan. Udah jadi apa? Physical bullying. Ya, bullying. Iya, tapi kan itu tadi yang underlining-nya adalah bullying happens kalau itu berulang-ulang dan hal yang sama, ya. Nah, itu yang perlu kita underline juga. Berulang. Oke. Ini dari Mbak Giyudi. Miss, maaf mau tanya, bagaimana cara menyikapi anak-anak yang suka pilih-pilih teman? Nah, ini yang pilih-pilih teman itu ya tadi kalau misalnya kita underline bahwa semua orang pasti kan berbeda-beda. Kita juga harus open-minded, harus terbuka bahwa kita tuh punya banyak perbedaan. Nah, biasanya saya untuk membuat anak itu istilahnya memikirkan orang lain, kalau kamu jadi dia, itu bagaimana perasaan kamu? Sedih nggak sih kalau misalnya nggak pernah diajak? Nah, yang penting tuh kita juga memberikan pemahaman, kalau kamu di tempatnya dia, apa yang kamu rasakan? Biasanya kalau di saya, karena anak saya 3 ya, kadang saya bisa ngomong kayak gitu, terus iya ya, aku nanti sedih juga ya kalau nggak diajak. Misalnya ulang tahun nih, ulang tahun itu ini agak sensitif juga. Mami, aku mau ngundang ini, ya kan? Ya, dipilih. Iya kan? Nah, makanya di sekolah kami tuh ada salah satu agreement juga. Kalau membagikan undangan di sekolah, itu satu kelasnya harus dipanggil. Gitu. Kalau enggak, ya undangannya jangan disebarin di sekolah. Karena ada misalnya anak kecil-kecil kan tuh pada suka ulang tahun atau mau 17 tahunan tuh, sweet 17 gitu ya. Iya. Ini kadang-kadang ada yang merasa, kok aku nggak diundang, sedih banget kan? Iya, betul. Nah, itu terjadi juga sama anak saya waktu itu. Oke, kalau kamu nggak bisa undang semua, ya udah kita family aja. Betul, gitu. benar. Nah, tapi kalau kamu nggak undang semua, itu berarti kamu private message ke orang-orang yang kadang kan kita juga nggak bisa memaksa anak untuk dekat dengan semua ya, Bu. Iya, betul. Eva ya. Betul. Kan kita juga kayak misalnya saya sama Bu Eva klik. Pasti kan kita kalau mau kemana-mana yuk kita belanja bareng atau apa, asik kan? Tapi kalau nggak klik kan nggak asik juga. Ya gitu, kita juga perlu memberikan underline tersebut kan. Cuman kalau kita mau mengadakan acara apa yang istilahnya penting, itu kita juga harus hati-hati. Karena kadang orang yang tidak diundang itu merasa, kok nggak diundang ya? Merasa terbuli itu. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir ya, soalnya waktunya tinggal 10 menit lagi. Nggak kerasa ya Bu ya, cepet banget. Gimana menyiasati, kayak ini Mbak Rocky, saya sebagai guru, gimana menyiasati waktu supaya antara komunikasi dengan jam mengajar yang terbatas. Misalnya, saya sebagai guru ingin menyelesaikan masalah anak-anak yang sedang ribut, entah itu pemukulan maupun bullying verbal. Tapi di sisi lain, saya diburu waktu dengan jam mengajar yang terbatas. Oke, nah itu memang perlu waktu ya. Kalau untuk menggali apa sih yang terjadi, bagaimana sih itu terjadinya, tentu perlu waktu. Nah, saya bisa memahami nih Ibu, kalau di kelas memang jam pelajaran ini habis itu saya harus ngajar yang lain lagi. Iya. Nah, biasanya setelah jam pelajaran itu bisa dilakukannya setelah itu. Jadi kita bilang oke, si A dan si B, nanti setelah pelajaran kita ngobrol ya, kita selesaikan masalah ini. Nah, kita juga bisa menghubungi orang tuanya, Ibu, nanti si A dan si B pulangnya agak lama ya, karena ada sesuatu yang perlu saya komunikasikan dengan dia. Tadi ada kejadian seperti ini, sehingga orang tuanya tahu bahwa kita itu menghandle-nya dengan komunikasi dengan dua belah pihak. Kalau sudah selesai baru kita komunikasikan ke orang tuanya. Gitu. Oke, masih ada waktu nih, 5 menit lagi. Ada mau tanya atau kita simpulkan?
Oke, jadi yang perlu kita underline di sini adalah tentunya anak-anak harus tahu apa yang mereka ingin perlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan orang lain. Ya. Iya. Oke. Oke deh, ya ini waktunya udah tinggal 5 menit lagi, soalnya kalau lebih dari 1 jam nggak bisa di-save, sayang juga kan. Mungkin ada teman-teman kita yang berhalangan untuk ikut live IG, jadi nanti bisa, ini sangat menarik, nanti mungkin bisa kasih tahu sama teman-temannya, akan ada di IGTV saya akan buka account saya selama 3 hari, soalnya ini informasinya keren banget. Jadi kalau saya bisa simpulkan, bullying itu ada banyak macam, ada bullying verbal, bullying fisik, sosial, cyber, sama bullying mental. Jadi gimana caranya biar anak kita tidak menjadi pelaku bullying atau kita tidak menjadi bullying? Pertama adalah respect. Kita harus merespek, kita harus menempatkan diri kita in their shoes. Jadi kita harus mikir kalau saya jadi dia digituin enak atau enggak. Kalau misalkan kitanya sendiri jadi korban bullying, kalau kita sebagai orang dewasa, sebenarnya kita bisa ajarin juga dari anak-anak kita masih balita, menurut Bu Justina, bahwa mengajarkan anak untuk mengungkapkan apa yang tidak disukai. Misalkan dari tadi Bu Justina bilang, Bu Justina paling tidak suka dengan kata huruf G yang di depannya. Jadi disampaikan sama orangnya. Memang awalnya juga sulit, tapi semua akan terbiasa kalau dimulai. Saya dengan senang hati bisa mengadakan acara ini dan berharap nanti di bulan Ramadan juga acara Sapu Santuinya masih jalan ya Bu ya. Nanti kita akan nanti kita akan make schedule Bu Justina dan schedule saya. Jadi pasti ada IG live selanjutnya dengan topik yang lebih menarik. Kalau misalnya teman-teman smart parent semua tertarik dengan tips parenting yang lain, dengan edukasi yang diberikan Bu Justina, bisa follow IG-nya Bu Justina dan juga bisa follow bisa subscribe YouTube channelnya Bu Justina, dicari aja Bu Justina. Kalau misalkan nggak ketemu, nanti bisa DM Bu Justina. Oke, terima kasih banyak Bu Justina. Semoga kita bertemu lagi. Bu Eva udah diundang di acaranya Ibu. Thank you semuanya yang sudah ikutan. Sampai jumpa nanti ya. Iya, oke, sampai bulan depan dengan tema yang akan jauh lebih menarik lagi ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bu Justina. Thank you. Terima kasih teman-teman. Have a nice day everyone. Have a nice day. Bye. Bye.